Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Aditya Triantoro di Aditor HQ. Ya, dalam kesempatan video kali ini suasana yang sedikit berbeda. Namun ada beberapa hal yang ingin gue sampaikan, ingin juga ya mengingatkan buat kita nih sebagai pelaku di industri animasi. Kenapa ini penting untuk gue sampaikan? Karena beberapa bulan terakhir dapat banyak banget curhatan, keluhan, dan juga kritikan terhadap pertumbuhannya industri animasi di Indonesia. Nah, sebagai pelaku, sebagai stakeholder, kayaknya sudah menjadi gantinya bagus banget. Sebagai pelaku di industri ini, udah menjadi kewajiban gue untuk ya mengingatkan, semoga bisa semakin baik lagi industri animasi di Indonesia. Anyways, apa sih yang pengen gue bahas? Yang pengen gue bahas sebenarnya nyambung dari salah satu video gue yang pernah gue bikin di awal, yaitu adalah tips memulai bisnis animasi. Buat yang nonton, silahkan ditonton aja ya. Nah, kemarin kan udah gue bikin tips tentang membuat ataupun membangun bisnis animasi itu seperti apa. Nah, ini lebih kepada tips juga, dan lebih ke mengingatkan juga bersama-sama apa aja sih kalau udah jalanin studi animasi itu, hal-hal apa aja yang perlu diingat kembali. Dan ini penting banget. Hal-hal yang perlu diingatkan kembali sebenarnya ada 3 hal nih, ada 3 faktor. Pertama, tentang kualifikasi animation studionya. Kedua, lalu kualitas studio animasi juga. Dan yang paling penting nomor 3 ini adalah trust. Yes, trust. Kembali ke poin pertama, apa sih yang dimaksud dengan kualifikasi? Oke. Di Indonesia alhamdulillah banyak animation studio, namun kayaknya belum terukur nih kualifikasinya studio ini tuh bisa ngerjain apa. Contoh, ya kalau emang studio masih baru, masih fresh, timnya kita lihat dulu kemampuannya seperti apa. Apakah timnya junior, apakah timnya udah senior, apakah timnya emang udah senior semua, udah advanced, udah pengalaman tinggi. Ya itu adalah menentukan kualifikasi studionya itu mampu mengerjain project-project seperti apa. Jadi jangan sampai kualifikasi studionya masih junior udah langsung mengerjain project yang super besar seperti layar lebar, feature film ya. Boleh-boleh aja, sah-sah aja, cuman jangan kaget kalaupun hasilnya tidak maksimal. Jadi ya kembali lagi guys, mau jalanin bisnis animation studio ataupun studio animasi ya, mau bikin studio animasi boleh, silahkan, good, tapi lihat dulu kualifikasi daripada timnya. Gimana sih cara nentuin kualifikasi timnya ini sanggup ngerjain ini atau enggak? Ya kembali lagi, contoh tim kualifikasinya yang isinya rata-rata junior semua, mau ngerjain langsung layar lebar, ya boleh, cuman kenapa nggak coba proyek-proyek kecil dulu, seperti bikin short film. Short film ini kan untuk memvalidasi loh timnya nih sudah bisa belum ngerjain feature film, ya kan? Karena feature film ini masterpiece, crown jewelnya daripada industri animasi. Semua studio pasti pengen bikin feature film. Nah, tapi kan apakah pengalamannya sudah cukup? Apakah timnya mampu? Nah, ini diukur dulu guys. Gimana cara ngukurnya? Gimana memvalidate timnya mampu? Itu tadi ikutin short film lah, ikutin lomba, ikutin ya film festival di Indonesia banyak kok, ada FFI, Piala Citra, Piala banyak nih, di mana-mana lomba tentang feature short movie gitu. Dilombain aja, diikut sertain aja. Di situ kan kita bisa lihat menang nggak, diterima nggak, bisa nggak ngedeliver sesuai timeline, sesuai budget, sesuai standar yang kalian ingin bentuk gitu kan. Itu contoh kualifikasi dulu, ngukurnya tuh di situ ya kan. Jangan langsung ngerjain feature film, ataupun mungkin yang udah ngerjain TV series, yang udah terbiasa ngerjain TV series segala macam, terus langsung pengen ngerjain feature filmnya, boleh. Coba balik lagi, the question is, pertanyaannya adalah bukan berarti bisa ngerjain series mampu ngerjain feature film, ya, beda nih, gamenya beda banget. Feature filmnya seperti apa dulu? TV seriesnya udah dikerjain apa dulu nih? TV series kecil-kecilan aja, atau emang TV series yang kliennya ataupun projectnya itu emang kelasnya tuh kelas taraf internasional, kelas taraf yang udah
diakuin lah ya, ibaratnya itu baru deh. Silahkan coba. Kembali lagi saran saya juga jangan langsung bikin feature film, bikin aja short film dulu, coba diadu, ataupun bikin trailernya dulu gitu loh, dibikin trailer yang bagus, yang benar-benar bikin orang wow. Kembali lagi, bikin tolak ukurnya dulu, dan itu harus divalidate guys, penting. Karena ini menyambung ke poin kedua, yaitu kualitas. Jadi udah nentuin kualifikasi studio animation ini bisa timnya standarnya udah sebaik apa, setinggi apa lah. Sekarang juga tentang kualitas. Pastikan kalau mengerjakan apapun di industri ini ya kualitasnya itu harus sesuai standar ya, sesuai standar yang ada. Kalau memang projectnya ya secara level grade itu level mid, level ya nggak terlalu tinggi lah ya, oke, boleh. Cuman kalau emang projectnya kualifikasinya seperti feature film, ya kualitasnya harus kayak feature film lah. Masa ayo ngerjain feature film, woi semangatnya gede, tapi ternyata ya karena kualifikasi timnya belum memadai, akhirnya kualitasnya tidak sesuai, lalu semua kecewa deh ya kan. Karena ini berhubung kepada poin 3, udah kualifikasinya salah, kualitasnya nggak sesuai standar, otomatis trustnya akan hancur. Trustnya akan apa sih kok gini gitu kan ya. Ini 3 hal ini penting banget untuk kita saling jaga guys, karena terutama di poin terakhir ini, kalau trust sudah hilang, trust sudah goyah, ragu, yang kena kita juga dong. Karena industri ini sangat kecil ya kan. Yang sana ngerjain A, yang sini ngerjain B, sini ngerjain C, dan ternyata ya studio C menghancurkan trust daripada project ataupun sebuah komitmen. Ya ini akan menjadi bahan pembicaraan. Wah sini gini nih, wah gimana nih, kok katanya begini malah jadinya begini gitu kan ya. People talk, apalagi industri ini kecil banget, networknya itu aja, projectnya juga itu aja. So penting guys untuk jaga trust daripada klien, trust daripada siapapun pihak yang diajak kerjasama. Industri ini harus terus terang, jangan sampai gelap ya kayak terowongan ini gitu. Harus tetap kita jaga agar sustainability masa depan industri animasi itu ya tetap seksi, tetap menarik, tetap orang ada yang mau invest, ada yang mau nawarin project yang lain-lainnya. Karena ya 3 fondasi ini harus saling mendukung ya, mengikat satu sama lain ya. So, kembali lagi, semoga dengan diskusi ini, dengan curhatan ini, karena banyak yang curhat nih, banyak yang ke gue, banyak yang lu ya mas, ya ada ini itulah di sana yang dapat project, dikerjain projectnya, tapi ternyata dilempar-lempar, terus pas dilempar-lempar berantakan, terus akhirnya project batal. Ayo, come on. Gak gitu guys, kita nih industri ini nih yang suffer, kita yang suffer. Udah capek-capek ibaratnya bangun industri ini, tapi ternyata dihancurkan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Jadi ya tugas gue di sini udah lagi mengingatkan, bahkan kalau perlu dia tegur gitu. Masa industri ini kembali gelap sih, aduh, jangan ya. So, oke, sekarang kita ngomong tipsnya gimana sih supaya kualifikasinya itu bisa diukur ya, kualitasnya juga itu bisa maksimal, dan juga trust bisa dijaga. Gimana lagi? Rajin assess timnya. Assess itu apa ya? Rajin mengukur timnya itu tadi, rajin ngobrol sama timnya, rajin eksplorasi, rajin research, bikin tools baru, coba render pakai style yang baru yang gak itu aja. Lalu coba bikin ya 1 menit clip animation pendek yang kalian coba sebarkan di komunitas, di rekan-rekan, jangan sebar ke grup WA keluarga karena pasti mereka akan muji-muji aja, bagus sih, cuman ya boleh-boleh aja. Cuman kali kalau kita mengukur kualifikasi dan kualitas dan trust ini ya kepada pelaku-pelaku industri ini lah, itu posting aja di IG, di YouTube, terus minta feedback
feedback, kritikan segala macam itu penting. Dan untuk poin trust tadi, ya ini kembali lagi ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk ya menjaga kepercayaan daripada klien ataupun yang punya project, ya untuk make sure project ini deliver semaksimalnya, mereka happy, mereka enjoy dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita tawarkan juga mereka merasa nyaman. Dan proses trust ini kan memang harus dibangun ya. Kita sebagai stakeholders ini harus menjaga itu. Gimana caranya ya, di client service ya nggak sih ya. Oh iya ya, tawarkan soal yang terbaik. Jaga sikap, jaga attitude, etikanya juga untuk jangan sampai klien ataupun siapapun yang punya project itu tersinggung. Terus ngerasa kayak kok gini sih, kok kerja sama studio animasi ini begini, kok animasi ini begini. Balik guys, penting untuk dijaga. Anyways, semoga dengan video singkat ini kembali lagi bisa menjadi pengingat buat kita semua, menjadi semangat lagi buat kita semua supaya industri ini kian tumbuh dan terus menghasilkan karya-karya yang benar-benar berkualitas, yang benar-benar punya integritas juga, dan menumbuhkan trust yang besar, yang baik bagi pemilik project, klien, ataupun bagi ya seluruh masyarakat Indonesia yang merasa bahwa Indonesia keren ya, mampu bisa menghasilkan karya-karya seperti ini. Gitu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf nih kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada yang merasa tersentil. Good. Karena itu menjadi kewajiban gue sebagai salah satu pelaku di industri animasi ini di Indonesia. Kembali lagi bersama gue Aditya Triantoro. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Wassalam. Jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channel dan TikTok gue di Aditoro HQ. Thanks again. Wassalam. Aduh, salah jalan. Apalagi yang pengen gue sampein ya? Udah deh, kualitas trust, tips and tricks. Wih, mie ayam lapar juga. Sampai di rumah.